SM Store, amanah dalam muamalah.
tambah ketenangan. Kemudian penjelasan selanjutnya kalau terkait dengan medis, karena orang yang biasa bangun punya kebiasaan sholat malam di sepertiga malam, biasanya kebiasaannya tidurnya cepat atau lambat? Jamaah, tidurnya cepat atau lambat? Kalau orang sholat malam, biasanya mau tidak mau tidurnya cepat. Yang punya kebiasaan, ada nggak orang punya kebiasaan sholat malam begadang? Oh, nggak ada ya. Rata-rata yang punya kebiasaan sholat malam, dia tidurnya cepat. Jam 9 dah tidur, atau jam 10 ya. Kalau jam 11 lebih kayaknya enggak ya. Susah bangun. Nah, karena dia punya kebiasaan tidur di awal malam, inilah yang menyehatkan. Dan memang waktu tidur ideal seorang muslim, para jemaah sekalian, itu tidur setelah Isya. Waktu idealnya diambil dari hadis, karena Nabi SAW yaqrahu an-nauma qoblal isya wal haditha ba'dahu. Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelah Isya. Ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat, ngobrol yang kurang bermanfaat. Lalu ngapain penjelasan ulama tidur? Sehingga waktu ideal tidurnya seorang mukmin adalah setelah Isya tidur, nggak lama-lama. Dan orang yang punya kebiasaan sholat malam, dia tidur cepat, bangunnya mudah. Dan ini yang sesuai, yang menyehatkan secara medis. Kenapa? Karena dalam dunia medis, waktu malam, tidur malam adalah waktu yang paling ideal untuk bagi tubuh untuk meregenerasi sel-sel. Jadi kita capek, lelah, letih, sel-selnya udah capek gitu ya, terpapar, rusak, itu diperbaikinya ketika tidur malam. Makanya kalau ada orang begadang, kemudian dia balas tidur siang, kurang, masih lemes, masih kurang fresh. Karena memang Allah sudah jadikan malam itu waktu istirahat yang utama dan waktu tubuh untuk melakukan regenerasi sel. Allah berfirman, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam istirahat dan malam libas, selimut tidur. Nah, dalam ilmu kesehatan, ilmu medis para jamaah sekalian, ini kan waktu malam ya, dari jam 6 sampai jam 5, jam 4. Ini kan waktu di mana tubuh melakukan regenerasi sel ya, perbaikan tubuh ya. Dan ternyata waktu maksimal adalah sepertiga malam. Waktu maksimal untuk tubuh melakukan regenerasi sel itu sepertiga awal malam. Jadi begitu di awal malam ini waktu yang paling cepat untuk regenerasi sel, sepertiga awal malam. Dan dia kecepatannya berkurang ketika sepertiga akhir malam. Nah, sehingga orang yang dia punya kebiasaan sholat malam, berarti kebiasaannya tidur cepat, berarti dia memaksimalkan waktu paling maksimal dan paling cepat untuk regenerasi sel, yaitu sepertiga awal malam. Itu waktu paling maksimal untuk regenerasi sel, perbaikan tubuh sepertiga awal, sepertiga ini. Dan ketika dia bangun sepertiga malam ini, kecepatan sudah menurun sehingga nggak berpengaruh. Sebaliknya para jamaah sekalian, ada orang sepertiga malam awal begadang, baru tidur sepertiga akhir. Kira-kira mana yang lebih fresh, lebih seger? Yang tidur di awal malam.
Yang lebih fresh tidur di awal malam, karena itu waktu maksimal untuk perbaikan dan regenerasi tubuh. Dia bangun sepertiga, padahal sebenarnya jam tidurnya sama. Karena yang begadang nanti kan pas habis subuh balas tidur lagi. Tapi lemes, beda hasilnya. Yang begadang di awal malam lemes, yang tidur cepat di awal malam seger bangun-bangun. Karena memang tadi secara medis di awal malam waktu maksimal untuk perbaikan dan respon dan regenerasi sel. Makanya memang ada kaitannya antara sholat malam dengan korelasinya dengan medis. Yang punya kebiasaan sholat malam, ada kaitan. Nah, sehingga para jemaah sekalian, itu motivasi kita. Itu bonus. Ya, jadi kalau ditanya kenapa sholat malam, perintah Allah, perintah Rasulnya, pengen jadi orang soleh, sholat malam. Jangan sampai sekali lagi seorang muslim sholat malam terakhir kapan? Ramadan kemarin. Nggak pernah. Jangan sampai. Ya. Itu korelasinya dengan dunia medis. Apalagi dengan kesehatan mental tadi. Sholat jadi qurratu ain, tenang, berusaha dekat dengan Allah. Sujud, ditambah lagi waktu ketika tahajud kan tenang, sunyi, suaranya bagus, hiruk pikuk nggak ada, ribut-ribut nggak ada. Ini menambah ketenangan. Kalau sudah menambah ketenangan, insya Allah mendukung untuk yang namanya kesehatan mental. Insya Allah. Ya. Baik para jamaah sekalian, saya hitung sudah 1 jam ini materinya nih, insya Allah ya. Kita sampaikan 1 jam, dan mungkin di sisa waktu ini saya persilahkan para jamaah sekalian untuk bertanya. Jadi para jamaah ada yang bertanya tentang materi kita pada sore hari ini dan materi tentang kesehatan, saya persilahkan, falyatafadhal insyaallah. Ya. Bismillah. Para jemaah sekalian, ada pertanyaan ya tentang kesehatan ini. Apa hukum suntik putih bagi kulit wanita dengan tujuan menyenangkan suami? Hukumnya ya, suntik putih ya, disuntik jadi putih. Bagaimana pandangan medisnya, insyaallah. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, saya punya tulisan, bahkan udah buat video penjelasannya tentang suntik putih. Ini biasanya ibu-ibu ya. Suntik putih. Jadi bukan hanya suntik ya, ada namanya infus whitening. Nggak hanya suntik, tapi pakai infus. Whitening infus. Yang lagi ngetren di kalangan para artis ya. Pakai suntik itu memang bisa putih. Memangnya bisa putih? Bisa putih. Bisa. Putih langsung. Jangankan perempuan, laki-laki aja ya, dioperasi kelamin jadi perempuan, disuntik jadi putih. Makanya banyak yang pergi ke Thailand untuk operasi sama suntik putih. Ya. Operasi suntik putih. Laki-laki aja jadi putih kok. Ya. Kan katanya di Thailand terkenal ininya ya.
terkenal dengan waria dan apa namanya tuh, transgendernya. Cantik-cantik ternyata punya jakun, ya Allah, cowok. Cantik-cantik ternyata cowok, mantan laki-laki. Memang bisa ya. Jadi dengan teknologi sekarang memang bisa. Para jamaah sekalian, suntik putih memang ada yang murah, ada yang mahal. Ini. Kalau yang mahal suntiknya artis ya, 50 juta sekali suntik. Tapi memang beneran putih, tapi nanti kita jelaskan kandungannya apa. Jadi kalau suntik putih para jamaah, kalau yang beredar di masyarakat yang harganya murah, ini biasanya namanya suntik vitamin C 100 mg plus kolagen. Suntik vitamin C 100 mg plus kolagen. Disuntik. Dan cara kerjanya adalah mencerahkan kulit. Jadi suntik vitamin C plus kolagen itu dia tidak memutihkan kulit tetapi mencerahkan. Karena dikasih vitamin dosis tinggi plus kolagen, yaitu zat yang bisa meremajakan kulit. Jadi dia mencerahkan kulit. Kalau kulit sudah cerah, dia tampak lebih putih. Lebih glowing namanya. Glowing. Sehingga suntik vitamin C ini plus kolagen, dia tidak termasuk dalam larangan Allah merubah ciptaan Allah. Karena kita tidak boleh merubah ciptaan Allah. Allah berfirman, "Fala amurannahum falyughayyirinna khalqallah." Dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah, ini nggak boleh. Ciptaan Allah nggak boleh kita ubah. Operasi plastik, tanam benang, tanam silikon, ini nggak boleh. Termasuk mengubah ciptaan Allah. Nah, sehingga dari fakta secara medis ini, suntik vitamin C, cara kerjanya mencerahkan kulit, dia tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Berbeda dengan yang namanya tadi whitening infus, atau orang-orang bilang suntik artis, sekali suntik 20 sampai 50 juta. Jadi artis-artis juga sama kayak dulu. Artis-artis para artis itu pas belum punya uang sama kayak kita nih. Kusem-kusem gitu ya. Setelah punya uang baru kinclong, baru ini ya. Makanya memang buat penampilan tuh emang butuh uang, Pak. Duit. Makanya pernah ada yang bandingkan after before-nya artis. Sebelum jadi artis sudah jadi artis. Pas jadi artis, Masya Allah. Sebelum jadi artis, astagfirullah. Nah, infus whitening ini kenapa bisa jadi putih? Benar-benar putih ya. Karena ditambahkan satu zat namanya. Nama zatnya glutathione. Tulisannya glutathione. Ditambah zat ini. Nah, cara glutathione ini, cara kerjanya adalah mematikan sel melanosit namanya. Dia mematikan sel melanosit. Apa sel melanosit itu? Sel melanosit adalah sel penghasil pigmen. Kenapa Indonesia sawo gosong, Pak? Kenapa sawo matang kita? Kenapa bule dia nggak punya pigmen? Kenapa kita sawo matang? Kenapa Afrika hitam? Karena Allah sudah mengatur. Ya, jadi yang bikin kita warna ini namanya pigmen melanin. Yang menentukan warna kulit seseorang itu banyak tidaknya pigmen melaninnya yang bikin warna coklat. Dan itu diproduksi oleh namanya sel melanosit.
Jadi kita bisa hitam begini nih karena pigmen melanin kita banyak. Jadi kita agak coklat. Orang Afrika sampai hitam itu karena ini. Dan Allah ciptakan itu sesuai keadaannya. Karena di Afrika mataharinya banyak, ya kulitnya harus hitam. Allah ciptakan sel melanosit yang menghasilkan pigmen yang banyak. Kalau kita tropis ya sawo gosong, sawo matang. Orang bule ketemu matahari syukur. Di Eropa kadang-kadang matahari sedikit, nggak ada. Akhirnya Allah ciptakan mereka pigmennya sedikit supaya menyerap matahari. Jadi sudah Allah ciptakan ya. Nah, cara kerja glutathione itu adalah dengan merusak melanosit. Jadi kalau sel melanositnya dirusak, tidak menghasilkan pigmen, maka dia berhenti jadi hitam gini, enggak, putih. Seperti Michael Jackson. Michael Jackson putih ya, karena dioperasi melanositnya dihilangkan semuanya. Putih jadinya. Hitam kan Michael Jackson ya. Jadi putih bisa itu pakai operasi, dihilangkan melanositnya. Sel penghasil pigmennya dihilangkan. Dia tidak menghasilkan pigmen, putih. Nah, itu cara kerja dari infus whitening, suntik artis. Nah, kalau seperti ini tidak boleh para jamaah. Kenapa? Karena merubah ciptaan Allah. Kemudian juga ada resikonya. Setelah suntik sel whitening, dia nggak boleh kena matahari. Kenapa? Karena tadi kan fungsi sel melanin kan mengurangi cahaya matahari yang masuk. Sedangkan kita tinggal di tropis. Nah, jadi whitening. Nah, sekarang kita kembali ke suntik vitamin C. Apa boleh apa enggak suntik vitamin C? Kita tadi sepakat tidak merubah ciptaan Allah. Tetapi ada permasalahan lain para jamaah. Yaitu disuntikkannya vitamin C dosis tinggi 1000 mg yang akan memperberat kerja ginjal. Ini jadi pilihan juga. Jadi pertimbangan. Secara medis kan disuntik-suntik terus. Walaupun ada yang bilang aman dengan pengawasan dokter dan sebagainya, ringkasnya suntik vitamin C ini tidak memutihkan kulit, hanya mencerahkan. Dan kalau berhenti disuntik, balik lagi. Emang benar disuntik cerah, memang hasilnya bagus. Tapi kalau berhenti suntik balik lagi. Nah, oleh karena itu, kalau mengatakan haram saya belum berani ya. Tanya sama ustadz yang berfatwa ya. Tapi fakta medisnya demikian. Kalau saya bicara secara medis, saya tidak menganjurkan. Masih banyak cara lain bisa glowing. Tidak harus suntik vitamin C. Nah, ini penjelasan secara medis dan syariat tentang suntik vitamin C. Jadi yang bertanya ini suntik putih menyenangkan suami, nggak usah disuntik deh, dikasih dikasih uang aja biar cerah. Ya dikasih dikasih rekening care aja biar itu cerah banget tuh, senyum terus nanti. Dikasih beli produk-produk yang bisa diantarin pergi rajin-rajin diantar rawat muka ya, di facial, pedicure, manicure ya. Nggak usah suntik deh. Ya, ada pertanyaan para jamaah. Rutin sholat tahajud di sepertiga malam, tapi subuhnya terlambat. Waduh, ini jangan para jamaah ya. Rutin sholat malam tapi subuhnya terlambat, masya Allah. Ini kita husnuzon, mungkin ya ingin menerapkan sholat malamnya Daud. Karena sebaik-baik sholat malamnya Nabi Daud. Ya, beliau bangun sepertiga malam, kemudian tidur sebentar, kemudian bangun lagi sholat subuh. 1/6 malam. Ini sholatnya Nabi Daud.
Jadi habis sholat malam tidur sebentar, kemudian bangun sholat subuh. Mungkin husnuzonnya pengen menerapkan sholat malamnya Nabi Daud. Tapi kalau lolos ya udah jangan kalau gitu ya. Karena kalau kita bicara fikih prioritas, sholat tahajud ya sunnah muakkadah, tapi sholat subuh wajib. Ya solusinya mungkin bangunnya itu agak mepet-mepet dikit sama sholat subuh. Itu solusinya insya Allah ya. Ya Masya Allah. Tapi ini udah bagus ya sholat malam ya, karena itu perjuangan. Apakah rutin melakukan sholat tahajud dapat menyembuhkan gangguan kecemasan atau anxiety? Iya, jawabannya tadi kita jelaskan ya, sholat tahajud, curhat kepada Allah, bikin tenang suasananya, bisa menurunkan. Tetapi itu kan namanya sebab syar'i. Sebab syar'i supaya menghilangkan kecemasan. Kita juga perlu menempuh namanya sebab kauni. Karena sebab itu kan ada dua, sebab syar'i, sebab kauni. Sebab syar'inya tadi sholat, tahajud. Nah sebab kauninya juga perlu. Sebab kauninya adalah apa yang menyebabkan kecemasan tersebut. Segera dimusyawarahkan, segera dicari solusinya. Jadi dua-duanya jalan, Pak. Sebab kauni jalan, sebab syar'i jalan. Kita diperintahkan demikian. Sholat malam jalan, tapi sebab kauni ditempuh juga. Apa yang menyebabkan depresi, apa yang menyebabkan cemas, sebabnya apa, dimusyawarahkan, dicari jalan keluar. Ini namanya sebab kauni. Ada orang gitu kan, mohon maaf, ini nyuwun sewu, banyak utang, cicilan sana sini, cemas gak? Cemas. Kemudian sholat malam, kok gak tenang-tenang katanya? Iya, sebab kauninya juga diselesaikan, hutang diselesaikan dong. Ya, sebab kauni juga ditempuh. Demikian juga cemas ada masalah apa? Masalah sama anak, masalah selesaikan. Jadi sebab kauninya juga ditempuh. Ya, sholat malam juga begitu insyaallah. Ya, ini juga sama pertanyaannya. Saya minum lorazepam dan sertraline. Jemaah belum tahu ya, lorazepam ini obat penenang, sertraline ini obat antidepresi. 1 tahun karena PTSD. Apakah dengan meminum obat-obatan ini termasuk ikhtiar? Atau kita hanya perlu fokus memperbaiki hubungan dengan Allah? Saya ingin berhenti mengkonsumsi obat-obatan tersebut, tapi qadarullah hanya bertahan 1-2 minggu. Saya belum kontrol ke psikiater karena masalah ekonomi. Kita jawab dulu yang pertama. Minum obat-obatan termasuk ikhtiar dan tidak menafikan tawakal. Kalau sakit ya berobat. Nabi SAW bersabda, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Jadi kita minum obat bukan artinya nggak tawakal. Artinya bergantung sama obat, nggak bergantung sama Allah, enggak. Maksudnya tawakal itu adalah kita menempuh sebab dan menyerahkan hasil kepada Allah. Bedanya apa? Saya pergi naik mobil bergantung sama mobil. Pergi naik motor saya bergantung sama motor. Bukan, itu bukan bergantung, tapi itu akhzul asbab, mengambil sebab.
Sehingga kalau ada orang sakit minum obat itu termasuk mengambil sebab dan merupakan rukun dari tawakal dan termasuk ikhtiar. Jadi yang bertanya ini kalau memang dia sakit dan butuh obat-obatan penenang, boleh. Karena dia lagi sakit jiwanya, butuh obat sementara untuk ngobatin. Dan diresepkan oleh ahlinya, ini termasuk ikhtiar, jadi nggak apa-apa. Bukan maksudnya jadinya bergantung dengan ini, enggak. Dan ini termasuk mengambil sebab kauni. Jadi dua-duanya, berobat ke psikiater, dikasih obat, dicari permasalahannya, sekaligus juga perbaiki hubungan dengan. Jadi dua-duanya, sebab syar'i, sebab kauni. Jadi tetap lanjutkan, saran saya tetap lanjutkan. Ini termasuk berobat kepada ahlinya. Tetap lanjut berobat. Kalaupun masalah ekonomi sekarang kan kita punya ini ya, punya rujukan ya. Punya rujukan dari puskesmas dan sebagainya bisa. Lewat sana bisa insya Allah ya. Boleh. Apakah sholat tahajud dan sering berwudu membuat wajah bersih dan cerah? Ini pertanyaan ibu-ibu dan akhwat ya, kinclong dengan wudu care, insya Allah ya. Kalau jawabannya bikin cerah, iya, karena orang sholat kan dia jadi, asalkan sholatnya beneran ya, dekat dengan Allah, dia ceria, biwajhin tolkin, karena dia dekat dengan Allah tadi kita jelaskan, ceria dan sebagainya. Ya, dan di akhirat pun nanti dapat mukanya bercahaya. Si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Bersih. Jadi benar. Orang yang sholat apa sebabnya karena sholatnya. Ya, bisa ini benar. Tapi kalau dibilang kinclong dan glowing ya belum tentu, karena wudhu itu kan cuma air putih ya. Air putih, air biasa gitu. Jadi butuh apa? Butuh apa ya? Butuh vitamin, butuh apa dan sebagainya gitu ya. Allah alam. Iya, ada pertanyaan, saya penderita CA mama. Kalau para jemaah nggak tahu, CA mama ini kanker payudara. Ya, untung nih dokter ya, jadi tahu ya, bisa jelasin ya. Saya penderita kanker payudara, CA mamai. Selama ini mengkonsumsi obat Arimidex. Saya baru tahu bahwa Arimidex ini bersinggungan dengan babi. Sudah saya tanyakan dengan dokter dan tidak ada obat selain itu. Bagaimana hukumnya? Para jamaah sekalian, obat yang menggunakan babi di Indonesia ini sangat sedikit. Ya, karena kita punya BPOM sama MUI yang mengawas. Jadi obat itu sedikit ya, nggak banyak. Selebihnya paracetamol, antalgin itu semuanya sedikit, nggak pakai. Nah, perlu diketahui ada dua keterangan terkait dengan obat yang terkait babi. Keterangan pertama mengandung babi. Jadi di boxnya itu ditulis mengandung babi. Yang kedua, keterangan yang kedua sebagaimana ditanyakan, bersinggungan dengan bahan yang berbahan dasar babi. Nah, dua hal ini berbeda para jamaah. Kalau tulisannya mengandung babi, berarti dalam obat tersebut ada babinya. Tapi kalau tulisannya bersinggungan dengan bahan babi, itu maksudnya adalah dia menggunakan enzim katalisator babi. Dan tidak ada dalam produk akhir, karena cuma bersinggungan untuk motong proteinnya, habis itu dibersihkan, nggak ada sama sekali. Justru kalau masih ada enzim babinya, maka produknya gagal, karena dia akan gunting-gunting terus. Ya, itu enzim katalisator berfungsi untuk menggunting protein. Justru kalau dia masih ada, produknya gagal, karena dia gunting terus, makanya dibersihin. Nah, sehingga kalau ada tulisan bersinggungan dengan bahan babi, berarti dalam obat nggak ada babinya. Dia hanya sebagai enzim katalisator.
Dan sebagian ulama mengatakan ini boleh karena terkait dengan hukum istihlak dan sebagainya. Ya, apalagi dibilang obat satu-satunya, nggak ada obat yang lain. Ya, nggak ada obat yang lain. Mudah-mudahan termasuk dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Demikian insyaallah ya. Oke. Ada pertanyaan, ini pembahasannya panjang. Sebagai guru dan dokter, bolehkah kita vaksin? Boleh aja. Ya, ringkasnya vaksin mubah bermanfaat, Pak. Saya udah 4 kali vaksin COVID, aman, sehat. Ya, nggak ada chip yang masuk kok, aman. Ya, tidak ada chip untuk dikendalikan sama Yahudi sama Amerika, nggak ada. Aman, sehat sampai sekarang. Tadi pagi lari, nggak ada keluhan. Jadi intinya mubah bermanfaat. Fatwa ulama udah banyak saya terjemahkan. Ulama-ulama vaksin semuanya. Jadi tanyalah pada ahlinya, jangan nonton YouTube. Ya ada vaksin ada chipnya, bahaya, racun, dikendalikan ini dajjal dan sebagainya, itu bertanya kepada ahlinya. Ya, ini kapan-kapan kita bahas lebih rinci. Ya. Yuk kita pertanyaannya yang sesuai tema, yang kesehatan aja Pak ya. Ini terakhir nih. Apa nih izin bertanya, benarkah jika seseorang memiliki penyakit autoimun, lupus? Ya. Autoimun lupus ya. Itu sebabnya karena ain. Ain itu pandangan mata yang hasad atau dengki ya, atau takjub. Penyebab sesungguhnya secara medis apa? Apa hubungnya dengan rasa gelisah dan sebagainya? Para jamaah sekalian, apakah autoimun karena ain? Belum tentu jamaah. Sebabnya autoimun itu kan karena kesalahan dari sistem imun tubuh yang dia kesalahan membaca. Dia membaca kesalahan memori dalam sel memori imun. Jadi dia mendeteksi tubuh sendiri sebagai musuh. Jadi kan kalau kita bakteri, virus masuk kan diserang ya sama sel imun ya. Nah ini dia memorinya salah, tubuh sendiri yang diserang. Itu namanya autoimun. Jadi sistem imun nyerang tubuh sendiri. Salah satu penyakit autoimun adalah lupus erythematosus, lupus. Penyakit lupus namanya. Itu dia sakit autoimun yang nggak bisa kena matahari, merah dan sebagainya. Apakah karena ain? Belum tentu jemaah. Belum tentu. Ya karena tadi kita pelajari lagi, kita ada punya sebab syar'i, punya sebab kauni. Dua-duanya kita cari. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sama kayak ada orang stres depresi. Ada orang stres depresi. Atau ada orang kayak orang gila. Bisa kena sihir, bisa kena ain, bisa kena banyak masalah. Ya kita cari sebabnya, sebab syar'i, sebab kauni. Ya artinya belum ada orang stres depresi langsung tiba-tiba kena sihir, kena apa, tanpa melihat sebab kauninya. Jangan-jangan lagi ada masalah, banyak utang, kan gitu ya. Jadi dua-duanya kita cari seimbang gitu loh. Demikian juga ada orang yang ini jangan menafikan sihir nggak ada. Sudah zaman modern, jangan percaya sihir, nggak juga, kita tengah-tengah. Kalau ada orang depresi ada apa itu bisa kita cari dua sebabnya. Makanya kalau ada orang depresi, susah tidur, gigau ya jangan langsung sihir kita bilang. Cari sebab yang lain. Jangan ini. Karena ada orang depresi, cemas, kayak orang kesurupan, susah tidur, pandangan kosong. Oh ini kena sihir, jin, diruqyah, nggak sembuh-sembuh. Ternyata sebabnya banyak utang. Mau diruqyah berbusa-busa, utang nggak lunas, nggak sembuh. Makanya kita dua-duanya, sebab syar'i, sebab kauni. Ya, cari sebab kauninya apa, cari juga sebab syar'inya. Ruqyah mandiri, bisa jadi jin, ruqyah mandiri, baca Al-Quran. Ada utang juga selesaikan. Itu.
Jadi kita diajarkan tengah-tengah jamaah ya. Sebab syari, sebab kauni. Nggak berat sebelah. Ya, tidak berat sebelah. Demikian juga tadi ya. Ada sakit autoimun, jangan-jangan ain, jangan-jangan sihir. Enggak, dulu periksa dulu. Sebab tahu ini sebabnya. Seperti itu. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Masya Allah, sore-sore semangat ya. Ya, jarang ada kajian sore tapi jamaahnya semangat. Biasanya ngantuk. Biasa kajian tuh maghrib biasanya ya, tapi tidak apa-apa. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.